Otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kelas 11 Otomatisasi tata kelola perkantoran. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Materi hari ini adalah tentang jenis-jenis mesin kantor. Simak dengan baik ya. Kompetensi dasar 3.6 menerapkan penggunaan mesin-mesin kantor. 4.6 menggunakan mesin-mesin kantor. Tujuan pembelajaran, pengetahuan, siswa dapat menganalisis jenis mesin-mesin kantor dengan benar. Keterampilan, siswa dapat melakukan identifikasi mesin-mesin kantor dengan tepat. Penilaian pembelajaran, sikap, tentang kehadiran, kesopanan, dan tanggung jawab. Pengetahuan tentang evaluasi tes formatif. Keterampilan tentang keaktifan diskusi dan presentasi. Apa kalian pernah pergi ke kantor? Jika pernah, kantor apakah itu? Apakah mesin kantor yang kalian lihat di kantor tersebut? Banyak sekali mesin-mesin kantor hingga kalian perlu mengenali berdasarkan jenisnya. Manfaat mempelajari jenis-jenis mesin kantor. 1. Mengenali mesin-mesin kantor berdasarkan jenisnya. 2. Mengetahui kegunaan mesin-mesin kantor. Mari kita masuk pada materi jenis-jenis mesin kantor. Klasifikasi mesin kantor berdasarkan 1. Tenaga penggeraknya. 2. Cara kerja komponen mesinnya. 3. Fungsinya. Yang pertama, berdasarkan tenaga penggeraknya. Yang pertama terdapat mesin manual. Mesin manual adalah mesin yang dalam pengoperasiannya menggunakan tenaga manusia atau tenaga murni. Contoh mesin kantor manual seperti kalkulator. Kalkulator adalah alat bantu hitung yang sering digunakan oleh semua orang untuk menghitung sebuah angka dalam perkantoran. Mesin ini berfungsi untuk menghitung administrasi keuangan kantor. Kedua, stapler. Stapler adalah sebuah alat yang terbuat dari besi dan di dalamnya terdapat isi yang dikenal dengan nama staples, yang difungsikan untuk membantu menjepit kertas dalam jumlah tertentu agar tidak tercecer. Yang kedua, terdapat mesin listrik atau elektronik. Adalah mesin yang beroperasi dengan daya dari listrik. Contoh mesin kantor elektrik seperti mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah suatu alat untuk menyalin kembali dokumen atau ilustrasi dengan menggunakan cahaya, panas, bahan kimia, atau muatan listrik statis. Memiliki fungsi dasar yaitu untuk duplikasi dokumen, memperbesar atau memperkecil hasil fotokopi. Kedua, mesin kasir. Mesin kasir adalah peralatan penting dalam berbagai bisnis. Sebuah mesin kasir dapat melakukan pencatatan jumlah penjualan, memberikan tanda terima kepada pelanggan, dan membantu pembuatan laporan transaksi harian. Selanjutnya yang kedua adalah berdasarkan cara kerja komponen mesin. Terdapat mesin mekanis. Mesin mekanis yakni mesin yang rangkaian komponennya akan beroperasi hanya saat digunakan. Mesin ini bisa digerakkan secara manual atau dengan tenaga manusia atau bisa digerakkan dengan daya listrik.
Lalu, mesin elektronik, yakni mesin yang komponennya bersifat elektronis atau terdiri dari bahasa mesin. Mesin hanya dapat beroperasi jika dialiri daya listrik. Selanjutnya, ketiga adalah berdasarkan fungsinya. Menurut fungsinya, mesin kantor dibagi menjadi 8, yaitu 1. Mesin penghimpun data atau informasi. Contohnya, mesin penjilid adalah mesin kantor yang digunakan untuk menjilid berbagai warkat-warkat yang sejenis, buku-buku, dan sebagainya. Lalu stapler. Stapler adalah sebuah alat yang terbuat dari besi dan di dalamnya terdapat isi yang dikenal dengan nama staples yang difungsikan untuk membantu menjepit kertas dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, mesin pemisah. Mesin pemisah contohnya adalah pembuka surat. Alat pembuka surat adalah alat atau mesin yang berfungsi membuka sampul surat dengan cepat dan rapih. Selanjutnya, mesin pemotong kertas adalah alat yang digunakan untuk memotong kertas yang dapat memudahkan kita dalam memotong serta merapikan berkas atau dokumen. Lalu, selanjutnya, mesin pelubang kertas. Alat kantor yang digunakan untuk melubangi kertas sebelum disimpan dalam snellheader. Selanjutnya adalah mesin pencatat data atau informasi. Terdapat mesin penomor, suatu alat yang digunakan untuk memberikan nomor-nomor secara berurutan. Selanjutnya ada pencatat uang kas, suatu peralatan mekanik ataupun elektronik untuk menghitung serta mencatat transaksi penjualan. Selanjutnya, mesin pengolah data. Mesin jumlah. Mesin jumlah mempunyai fungsi untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian secara sederhana. Selanjutnya, contohnya yaitu komputer. Suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas yaitu menerima input dan memproses input. Selanjutnya terdapat mesin pengganda. Contohnya yaitu mesin perekam sheet. Adalah suatu alat tindai yang bekerja untuk melakukan duplikat terhadap sebuah objek. Selanjutnya terdapat mesin fotokopi. Adalah suatu alat untuk menyalin kembali dokumen. Mesin pengirim data atau informasi. Terdapat telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Selanjutnya adalah faksimiles. Faksimiles adalah alat komunikasi sejenis telegrafi yang memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima gambar atau tulisan melalui kabel atau gelombang radio. Selanjutnya yaitu mesin pengaman dan pengaman. Terdapat pengaman data. Kotak besi tahan api yang biasa dipergunakan untuk melindungi barang-barang berharga dari bahaya kebakaran dan pencurian atau pembongkaran. Yang selanjutnya adalah air condition atau AC. Adalah alat elektronik yang mampu mengkondisikan udara di dalam ruangan sehingga berfungsi sebagai penyejuk ruangan. Selanjutnya terdapat mesin pengontrol. Closed circuit television atau CCTV adalah kamera yang digunakan untuk mengintai, mengawasi ataupun merekam keadaan suatu lokasi untuk keperluan keamanan. Terima kasih dan selamat belajar.